Alhamdulillah binikmatihi tatimmus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Qala Allahu ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Teman-teman yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan untuk bisa tholabul ilmi. Di kesempatan ini, tema yang akan saya bawakan adalah bekal menuju akhirat. Menurut Quran Surat Al-Baqarah ayat 197 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, yang artinya berbekalah dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Nah, teman-teman, sudah kita ketahui bahwa tempat kembali kita adalah akhirat. Dan apa yang harus kita bawa menuju akhirat? Nah, menurut Quran Surat Al-Baqarah ayat 197 yaitu sebaik-baik bekal adalah takwa. Berarti kita harus bertakwa untuk bekal menuju akhirat. Seperti halnya kita akan berwisata, kita pasti akan mempersiapkan segala halnya kan, kayak bekalnya, air minum, makanan, yang seperti itu. Nah, kita pun sama, menuju akhirat harus mempunyai bekal yaitu takwa. Nah, teman-teman semuanya, apa sih itu takwa? Nah, takwa itu mencangkup berbagai macam ibadah. Di antaranya adalah akhlak mulia. Karena sebagian orang menyangka namanya takwa itu hanya hubungan dengan Tuhan. Yang penting sholat 5 waktu, yang penting baca Al-Quran, dan dia lupa bahwasannya ada hak kepada sesama manusia, kepada istri, suami, anak-anak, orang tua, kakak, atau adik. Ini juga ibadah, gitu. Nah, kalau ada yang bertanya, siapa sih yang paling soleh? Sederhananya, orang soleh itu orang yang menunaikan hak Allah dan menunaikan hak manusia di sekitarnya. Nah, jadi kalau teman-teman rajin sholat, rajin ibadah, rajin baca Al-Quran, tapi hubungan sama orang tua gak sehat, gak baik, sama kakak gak baik, sama adik-adik gak baik, sama istri atau suami juga gak baik, berarti teman-teman bukan orang soleh, gitu. Teman-teman bukan orang yang bertakwa. Nah, tapi kalau teman-teman sudah baik sama kerabat, orang tua, istri, suami, anak-anak, dan kemudian menjaga sikap dengan penuh kesabaran, tunaikan hak tetangga, dan kemudian bertakwa kepada Allah, berarti teman-teman semuanya adalah orang yang bertakwa. Gitu. Nah, jadi ya teman-teman, yang dirahmati Allah, apa aja sih ciri-ciri manusia yang bertakwa? Dalam Quran Surat Ali Imran ayat 134, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazina yunfikuna fis sara'id dharra'i, orang yang berinfak. Nah, yang berarti dermawan. Nah, orang yang dermawan itu baik yang bagaimana? Contohnya, yang berinfak, dia memberikan sebagian hartanya kepada orang yang tidak mampu. Itu disebut orang yang dermawan. Lalu, wal qadimina ghaidho wal afina, dan orang-orang yang menahan amarahnya. Nah, jadi kita itu jangan jadi orang yang pemarah. Melihat sesuatu yang membuat kita jengkel, cobalah untuk tidak marah, cobalah untuk sabar. Makanya orang yang sabar itu pahalanya tidak terhitung. Sabar itu tidak ada batasnya, gitu. Lalu wal afina anin nas. Nah, jadi kita itu harus jadi orang yang pemaaf atau maafkan, jangan jadi orang yang pendendam, gitu.
Nah, jadi ya teman-teman, balik lagi, kesolehan itu harus diikhtiarkan karena tidak akan muncul kesolehan sifat bertakwa dalam diri kita kalau kita tidak mengikhtiarkan atau mengusahakan bahwa kita harus menjadi manusia yang soleh dan bertakwa. Nah, untuk penutup, seperti dalam Quran Surat An-Naba ayat 31, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapatkan kemenangan. Nah, jadi teman-teman, yuk kita usahakan menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah dan kepada sesama. Karena sesungguhnya orang yang bertakwa itu akan mendapatkan kemenangan. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat khususnya bagi saya, umumnya bagi rekan-rekan semuanya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.